Halo, kembali lagi sama gue Dimas Setiawan dan kali ini gue mau bahas keyboard, mouse dan mousepad combo dari NYK model Drake KC300. Tapi sebelum itu, buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe ke channel Redista biar nggak ketinggalan konten-konten baru kita. Oke, seperti biasa kita bahas kotaknya dulu. Ini di bagian atasnya dan bawahnya polos ya, paling cuman ada keterangan sosmed NYK. Di sebelah kanan dan kiri juga polos, paling ada nama barangnya aja. Di bagian depannya ini selain ada gambar unitnya, di atas kirinya ada keterangan Professional Gaming Keyboard Mouse Mousepad Combo Set. Di bagian bawah kirinya ada keterangan Gaming Set Combo. Di bagian atas kanan ini ada nama barangnya, ada keterangan RGB 3200 dpi, ini berarti mouse-nya. Di bawahnya ini ada 4 keterangan dalam bahasa Inggris yang intinya pertama, ini mouse-nya menggunakan sensor merek Instant. Mouse-nya juga ada lampu 4 warna, keyboardnya sudah anti ghosting dan ukuran mousepad-nya ini 30 x 25 cm. Di bagian belakangnya ini selain gambar produknya lagi, di bawahnya ada 4 keterangan tadi yang ada di depan. Di sebelah kanannya ini ada spesifikasi dalam bahasa Inggris. Ini lengkap ya, ada spesifikasi keyboard, mousepad dan mouse-nya sendiri. Di antaranya ada berat dan dimensi produknya. Dan seperti biasa kalau kalian mau baca, kalian bisa pause bagian ini. Terakhir ini di bawahnya ada keterangan untuk service center NYK. Dan pastinya ini semua produk NYK bergaransi resmi 1 tahun. Tapi anehnya biasanya kan kalau produk NYK tuh di belakangnya ini ditempel kartu garansinya ya. Nah ini di sini nggak ada, mungkin sekarang udah di dalam unitnya. Jadi kita lanjut unboxing paketnya, kita lihat dapat apa aja. Let's go. Oke, ini udah gue unboxing dan ini di gua sih nggak dapat kartu garansi ya. Gue nggak tahu ini karena produk yang gue dapat ini produk sampel atau emang semuanya nggak dapat kartu garansi. Tapi kalau misalkan emang nggak dapat kartu garansi pun jangan khawatir karena semua produk NYK bergaransi resmi 1 tahun. Oke, jadi selain keyboard, mouse dan mousepadnya, kita juga dapat kertas panduan. Dan ini menurut gue cukup berguna ya karena ada beberapa keterangan yang nggak ada di dusnya. Biasanya kalau kertas panduan gini isinya tuh sama kayak yang ada di dus. Nah ini agak sedikit lebih lengkap. Kalau kalian mau baca lebih lanjut, kalian bisa pause bagian ini. Oke, sekarang kita lanjut ke bahas paketnya. Mulai dari mousepadnya. Ini dari sisi desain, menurut gue sih selera sih ya. Kalau buat gue sih biasa aja. Tapi untuk ukurannya seperti yang ada di depan dus tadi, ini 30 x 25 cm. Bahannya ini karet dan cukup ngegrip ke meja. Untuk bagian atasnya ini bahannya menurut gue cukup kasar. Dan untuk di samping-sampingnya ini dia bukan yang bordir gitu ya. Jadi kekurangannya kalau mousepad yang kayak gini tuh kalau misalkan kita udah lama pakai, biasanya bagian atasnya itu suka ngekletek dari bagian karetnya. Dan banyak yang tanya itu kalau misalkan kita mau bersihin mousepadnya tuh gimana. Kalau menurut gue sih jangan dicuci ya. Lebih bagus tuh kalau kita cuman sekedar lap pakai kain basah, itu udah cukup. Lanjut bahas mouse-nya, kita mulai dari kabelnya. Ini bahannya standar, untuk panjangnya 1,5 meter dan untuk ujungnya ini silver plated. Untuk bahan mouse-nya sendiri ini plastik ABS, hampir semuanya sih Dove. Tapi untuk bagian samping sama atasnya ini finishingnya beda ya. Jadi yang bagian atasnya ini kayak ada lapisan cat apa gitu. Pokoknya sih cukup enak. Tapi ini untungnya sih bukan karet ya, soalnya ada juga mouse yang atasnya ini lembut tapi bahannya tuh karet. Biasanya kalau karet tuh kalau udah lama dia bakal lengket. Nah ini karena kayaknya cuman kayak cat aja sih, seharusnya aman kalau dipakai lama. Dan di sampingnya ini kayak ada variasi kayak biar lebih ngegrip gitu ya, tapi kenyataannya kalau gue pakai ini lebih licin dari yang gue suka. Dan untuk di bawahnya ini selain ada 3 kaki, ada sensornya juga yang ada lampu warna merahnya. Dan untuk tombolnya sendiri ini totalnya ada 6 ya. Jadi selain klik kiri kanan, di sampingnya ini ada 2 tombol lagi untuk back down forward. Dan di scroll wheelnya sendiri ini ada tombol yang kita bisa pencet, dan terakhir ada tombol DPI. Untuk tombol kiri dan kanannya ini menurut gue cukup enak, dia clicky, dan untuk tekanannya juga buat gue cukup enak, nggak terlalu yang ringan tapi juga nggak yang terlalu perlu ditekan banget. Tapi justru untuk tombol yang di sampingnya yang buat back down forward ini menurut gue kurang enak karena meskipun clicky
tapi tombolnya itu kayak ada di dalam, jadi untuk mencetnya tuh kayak perlu ditekan banget. Untuk scroll wheelnya sendiri ini menurut gue cukup enak, dia bahannya karet, dan untuk gesernya juga menurut gue pas ya, nggak terlalu ringan tapi juga nggak terlalu kasar. Dan untuk tombol DPI-nya ini dia ada 4 kecepatan ya, jadi mulai dari 1200 dpi sampai 3200 dpi, dan ini dia nggak bisa nyimpen mode terakhir ya, jadi misalkan kita colokin dia selalu ke mode 1200 dpi. Kalau misalnya kita ubah ke 3200 dpi terus kita copot atau kita matiin komputernya terus kita nyalain lagi, dia selalu kembali ke mode 1200 dpi. Untuk lampu mouse-nya sendiri seperti yang ada di depan dus tadi, ini ada 4 warna dan hanya ada 1 mode, jadi dia nggak bisa dimatiin dan dia hanya cycling, artinya dia berubah antara 4 warna yaitu merah, biru, pink, dan ungu. Last but not least, mouse ini nggak ada fitur makro. Lanjut kita bahas keyboardnya. Ini dari sisi kabel sama kayak mouse-nya, jadi bahannya biasa aja, panjangnya 1,5 meter dan ujungnya silver plated. Untuk bahannya juga ini semua plastik ABS, hampir semuanya ini Dove. Paling yang bagian di bawah numpadnya ini yang tulisan MSS ini glossy, tapi ada stiker yang kita bisa lepas. Untuk desainnya gue juga malah lupa bahas untuk desain mouse-nya ya. Untuk desain mouse-nya menurut gue sih biasa aja, tapi justru untuk desain keyboardnya gue suka ya. Meskipun polos, tapi ya ada desain gamingnya di bagian bawahnya ini. Dan gue sukanya itu karena ya polos. Gue justru nggak suka gaming keyboard yang desainnya itu terlalu heboh ya. Ini simple tapi masih ada desain gamingnya di bagian bawahnya ini. Dan untuk keycapnya sendiri ini dia kayak menurut gue sih lebih tipis dari yang biasa ya. Biasanya kalau untuk keyboard gaming yang murahan tuh untuk keycapnya sendiri tuh yang tebel, itu gue kurang suka. Nah ini karena dia kayak agak lebih tipis gitu, kesannya lebih mewah. Untuk tulisan yang ada di keycapnya sendiri ini juga menurut gue cukup simple ya. Gue suka yang kayak gini. Paling yang gue kurang suka itu untuk tombol enternya ya. Gue kurang suka tombol enter yang kayak gini. Gue lebih suka tombol enter yang panjang gitu. Tapi selain itu gue cukup suka sama layout keyboardnya. Ini untuk tombol Windowsnya udah pakai Windows logo yang baru. Biasanya kalau yang murahan tuh pasti pakai Windows logo yang lama. Terus dia juga udah ada fitur Windows Lock. Jadi kita tahan Fn terus kita pencet tombol Windowsnya untuk aktifin Windows Lock. Dan untuk lampu indikatornya itu dia gabung sama lampu scroll lock ya. Jadi di atasnya ini ada 3 lampu untuk num lock, caps lock, sama untuk scroll lock. Nah untuk scroll lock ini dia ada 2 lampu di dalamnya. Untuk scroll locknya itu warnanya hijau, dan untuk Windows locknya itu warna merah. Tapi warna merahnya ini agak redup ya. Jadi kalau misalkan emang scroll locknya nyala, untuk kita tahu Windows locknya nyala atau enggak itu kurang kelihatan. Dan keyboard ini juga dilengkapi dengan 12 tombol multimedia yang kalian bisa akses dengan mengkombinasikan tombol Fn dengan tombol F1 sampai F12. Di bagian belakangnya, ini di bagian bawahnya ada 2 karet biar nggak gampang gerak di meja, tapi di bagian atasnya nggak ada karetnya ya. Biasanya kan ada 4 tuh, nah ini cuman yang di bawah doang, di atasnya nggak ada karetnya. Paling di atasnya ini ada yang buat naikin posisi keyboardnya. Ini dia bisa naikin posisi keyboardnya sekitar 1,5 cm di bagian belakangnya. Dan ini kalau gue lihat sih ini seharusnya kayak ada tempat buat karet ya, cuman di sini nggak ada. Jadi misalkan kita pakai ini buat naikin posisinya, di bagian belakang ini juga nggak ada karet buat nahan keyboardnya. Untuk lampu keyboardnya ini ada 3 mode warna yang kalian bisa ganti dengan pencet tombol lampu yang di samping tombol kontrol ini. Dan kalau kita pencet keempat kalinya, lampunya akan mati. Terus kita juga bisa ganti antara mode static atau breathing dengan pencet tombol Fn dan tombol lampu. Dan kita juga bisa ganti tingkat kecerahan lampunya dengan tahan Fn dan page up dan page down. Ini ada 3 level kecerahannya. Dan dia nggak ada memorinya ya. Jadi kalau misalkan kita udah setting gimana pun, terus kalau misalkan kita matiin komputernya terus kita nyalain lagi, dia akan selalu kembali ke mode awal. Untuk pengalaman menggunakan keyboardnya sendiri, ini menurut gue cukup enak. Di tombol F dan J-nya ini kayak ada indikator buat biar kita tahu posisi jari kita di mana. Dan ini keyboard membrane ya. Ini bukan keyboard mechanical.
Dan untuk keyboard membrane ini tombol-tombolnya cukup enak buat dipencet, utamanya untuk keycapnya ini bentuknya tuh cekung, jadi lebih natural di jari kita. Dan overall buat digunain buat ngetik-ngetik itu menurut gue cukup nyaman. Oke, terakhir gue mau bahas untuk harga. Pada saat kita rekam video ini, paket ini kita jual di harga 245.000. Dan menurut gue sih meskipun itu nggak mahal-mahal banget, kita juga jual dua produk saingan dari Fantech dan Rexus yang spesifikasi kurang lebih sama. Itu kita jual di harga 199.000. Jadi ya meskipun ini harganya nggak mahal-mahal banget, tapi gue juga nggak bisa bilang ini murah karena ada saingan itu tadi. Kalau menurut gue sih sebenarnya lebih ke selera sih ya. Mungkin ya meskipun ini agak lebih mahal, tapi kalau misalkan emang kalian lebih suka modelnya, ya itu bisa jadi faktor kenapa kalian lebih pilih ini dibanding yang lebih murah. Oke, kayaknya gitu aja kali ini. Kalau misalkan ada yang kurang atau kalian punya pertanyaan, kalian bisa tanya di komen. Kalau kalian mau beli produk ini atau produk lainnya, kita taruh link toko kita di deskripsi. Dan kalau kalian suka konten seperti ini, kalian bisa bantu kita dengan pencet tombol like dan jangan lupa subscribe ke channel Ridista. Oke, see you in next video. Love you. Panjangnya 1,5 meter dan untuk ujungnya ini meskipun dia clicky, tapi kayak tombolnya tuh dalam, jadi kita untuk mencetnya tuh perlu agak dipencet lebih dalam. Dan keyboard ini juga dilengkapi dengan 12 tombol multimedia yang kalian bisa akses dengan mengkombinasikan. Di bawah ini jadi ada 3 mode warna. Dan kita juga bisa matiin keyboardnya. Dan kita juga bisa ganti tingkat kecahayaan lampunya dengan tahan pencet. Ditahan. Udah nggak bisa ditahan. Udah ditahan. Pencet.